Di video saya itu ada yang bertanya, Bang, sawit abal-abal itu apa sih? Mohon dijelaskan. Oke, mari kita jelaskan. Baiklah sahabat petani sawit dimanapun berada, jadi langsung saja akan kita jawab pertanyaan dari sahabat kita ini. Apa sih sawit abal-abal itu? Jadi abal-abal itu sendiri mempunyai arti tidak bermutu, kemudian mutunya rendah, palsu ataupun tiruan ya. Jadi yang dikatakan sawit abal-abal itu berarti sawit yang tidak bermutu, mutunya rendah. Nah kemudian sawit abal-abal itu juga bisa berasal dari benih-benih palsu ataupun tiruan ya, yang mengatasnamakan perusahaan tertentu. Misalnya seperti PPKS, kemudian Sokvindo, Bahlias, Asian Agri, dan lain sebagainya. Yang hari ini banyak sekali dijual secara bebas ya, di toko-toko online itu banyak sekali ya. Jadi kita harus berhati-hati. Nah kemudian sawit abal-abal itu juga bisa berasal dari bibit apapun ya, ataupun dari brondolan manapun yang kita dapati, kemudian kita semai, setelah tumbuh barulah ditanam di lahan. Nah itu juga namanya sawit abal-abal, karena memang tidak jelas asal usulnya, genetiknya pun juga tidak jelas. Nah berikutnya yang dikategorikan sawit abal-abal itu adalah sawit cabutan. Jadi sekali lagi tolong nih dikoreksi kalau seandainya pernyataan saya ini salah. Jadi sawit cabutan itu juga dikategorikan sawit abal-abal. Mengapa demikian? Karena memang yang pertama dia tidak memiliki sertifikat ya. Jadi yang mengeluarkan siapa kan tidak ada. Yang menyatakan bahwa ini persilangan dari ini ke ini, jenisnya ini kan nggak ada. Nah kemudian yang kedua dari segi asal usulnya juga tidak jelas. Barangkali yang kita tahu hanya pohon induknya saja ya. Misalkan kita melihat ada pohon yang besar, kemudian buahnya juga besar-besar. Nah setelah dia tumbuh, kemudian buahnya matang, jatuhlah brondolan di tanah. Nah setelah tumbuh, kemudian kita cabut, ditanam di lahan. Itu kan namanya sawit cabutan. Nah sawit cabutan itu kan yang kita tahu hanya indukannya saja. Sementara dari proses penyerbukannya kan kita nggak tahu apakah yang menyerbuki itu pohonnya sendiri, ataukah barangkali mungkin yang menyerbuki itu dari pohon tetangga ya, yang secara kualitas kita tidak tahu apakah dia sehat, apakah dia bagus, apakah dia sakit. Makanya sawit cabutan itu pun juga dikategorikan sawit abal-abal karena memang tidak jelas asal usulnya. Nah kemudian inilah yang membedakan antara sawit abal-abal, sawit cabutan dengan sawit unggul. Nah kalau sawit unggul itu kan sudah jelas asal usulnya. Dia persilangan apa dengan apa sudah jelas, genetiknya juga sudah jelas. Karena sawit unggul itu berasal dari benih hasil penelitian ya. Makanya dari segi kualitas maupun produktivitas itu sudah jelas. Nah oleh karena itu sekali lagi saran saya bagi para petani kelapa sawit yang ingin budidaya kelapa sawit, kita tetap gunakan sawit unggul. Jangan sampai kita menggunakan sawit abal-abal, sawit cabutan, itu jangan. Karena saya sendiri juga sudah mengalaminya. Oke?